Halo teman-teman semua, saya Rama. Saya pengen nge-review Kia Rio tahun 2013 yang udah keluar ya faceliftnya. Udah keluar, yang baru tuh lebih keren ya. Ini yang versi sebelum facelift, yang bumper belakangnya itu ada beda kayak corak kali ya bilangnya. Nah, ini yang versi awal 2013 tipe Platinum, yang udah lengkap fitur-fiturnya. Jadi nanti kita coba tes jalan sama mungkin detail eksterior dan interiornya kita bahas ya. Oke, stay terus di review saya. Ini adalah Kia Rio 2013 versi improvement ya, facelift, berubah total dari yang sebelumnya. Dilihat dari lampunya, grillnya, itu semua bentuk total keseluruhan bodi itu berubah benar-benar. Di sini lampu menggunakan multi reflektor, lampu besar, tapi ini udah diganti sama proyektor juga. Dan yang canggihnya lagi, backlightnya sudah pakai proyektor. Grillnya menganut bahasa desain dari Tiger Nose. Ini ciri khas dari Kia sendiri. Jadi bentuknya tengahnya tuh menyempit si grillnya itu. Model bumpernya itu lebih agresif dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kalem, kalau sekarang lebih agresif sampai ke belakang. Untuk bagian samping, di samping kita lihat ini tuh atap sama ininya pendek, sedangkan ini yang gede. Tapi kita lihat nanti headroom dalamnya gimana ya. Model dalamnya tuh apa ya bahasanya, brand look gitu loh, brand look. Jadi kayak panda gitu ya, kayak dari panda tuh hewan mana sih? Jadi kayak panda gini lingkup gitu loh. Ini modelnya brand look tapi tetap sporty gitu. Mungkin karena velg juga ada ganti kali ya, jadi berasa lebih sporty juga. Tampilannya panjang. Nanti kita lihat di legroomnya. Lihat ke belakang, lihat lampu kaca tuh menyempit, jadi pandangan ke belakang itu kurang luas ya. Ada wiper, ada fog lamp belakang, dua, dan lampunya ini kayak besar dan kantornya semut gitu. Ada 2 sensor parkir juga. Bisa dilihat belakangnya, dan ada spoiler kecil dan lampu spoiler kecil di sini. Antenanya pun udah pakai antena panjang, tapi bukan model shark fin. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at times. You are not around, slowly drifting, wave after wave. Nah, kita mulai dari kemudi setir ya. Setirnya ini udah airbag, tapi airbagnya cuma satu di setir aja, di bagian supir. Di bagian penumpang nggak ada. Cuman tipe Platinum ini udah dapet audio steering switch sama ini buat pengatur trip dan reset dari MID di speedometer. Ini tambahan, nambah 2,5 juta dulu. Cruise control sama mode Bluetooth. Di sini tuas wiper udah intermittent, bisa diatur interval waktunya, sama wiper belakang juga ada intermittentnya. Canggih ya. Ini tuas lampu sen sama lampu utama dilengkapi dengan tuas fog lamp. Ini speedometernya terlihat futuristik kalau kata saya ya, menurut opini saya. Embernya putih, warnanya putih,
Ini MID-nya. Sini ada trip A, trip B, ada sisa bahan bakar, ada konsumsi BBM rata-rata average, real time konsumsi BBM, terus rata-rata kecepatan di jalan, waktu berkendara, ada ada temperatur cuaca luar, sama mode eco. Jadi kalau ngegasnya dikit, eco-nya nyala. Di kanan ada pengukur bahan bakar. Untuk setirnya sendiri di sini cuman bisa tilt aja ya, tapi belum teleskopik. Oke, ini kalau soal dashboardnya menurut saya bagus ya. Ininya lurus tapi kurang kesini sih, jadi kurang driver oriented. Terlalu lurus tapi bagus, modelnya kayak mobil Eropa. Ciri-ciri Tiger Nose-nya tuh ada di sini. Tuh, ini kan ciri-cirinya kayak Tiger Nose. Dashboardnya bagus, rata, bisa ngelihat ke depan luas. Kalau saya tingginya sekitar 178 cm. Ini lumayan enak, nggak terlalu besar dashboardnya. Dan AC di sini udah dengan pengaturan 4 percepatan angin, hembusan angin, dan pengaturannya pun lengkap. Ada atas doang, ada atas kaki doang, front defogger sama front defogger aja. Ini front defogger dengan kaki. Dan di sini pun AC-nya sudah dengan heater. Di sini ada pengaturan buat angin dari luar atau AC aja di dalam. Ada rear defogger, ada kompresor buat nyalain kompresor AC. Ini keren nih, kayak mobil-mobil Mustang ini, dipencet. Ini ada dua power outlet, ada tempat penyimpanan juga. Nah, balik ke dari transmisi maticnya, ada rem tangan ditarik dan dua cup holder, sama ada tempat penyimpanan lagi di sini. Ini dia yang saya suka dari Kia Rio, Matic 4 percepatan dengan Triptonic. Jadi ini bisa dimanualin, walaupun cuman 4 percepatan. Maticnya nanti kita coba ya. Nah, ini jok duduk belakangnya. Tadi kan saya bilang atapnya ini pendek. Nah, ternyata nggak pendek-pendek amat. Saya tingginya lumayan tinggi. Ini atapnya masih ada, ya sedikit lah. Joknya enak. Kalau kata saya enak ya, kayak jongkok, tapi ini headroomnya kurang gede, karena emang wheelbase mobilnya juga mungkin pendek kali ya. Jadi di sini agak mentok, dan kakinya pun nggak bisa masuk sih, cuman ini ada subwoofer, cuman kurang fleksibel aja, kakinya kurang luas gitu. Di sini masih ada tonjolannya dikit, mungkin buat knalpot. Ada headrest tapi cuma 2 titik, buat belakang, sama ada hand grip di sini. Sisanya sih ya gini, duduk belakangnya tetap enak, cuman ini aja nih masalah di headroom. Oke. Ya, jadi kita udah tes jalan, sekarang udah jalan. Kalau mesin sih enak ya, enak buat responsif dalam kota. Oke lah, nggak ada ini, nggak endul-endul, apa bahasanya sih, nggak mendut gitu. Maticnya juga enak, smooth, transmisinya enak. Terus kalau soal konsumsi BBM, kalau sehari-hari make kurang irit sih kalau kata saya. Soalnya kalau dicatat itu bisa 18, 19 untuk dalam kota ya. Mesinnya 1400 cc loh, tapi emang lumayan gede untuk mobil hatchback kayak gini. Jadi ya kurang cocok aja sih kalau untuk nyari irit-iritan kayak Brio, mirip-mirip yang kayak Brio gitu. Kurang cocok kalau untuk irit-iritan. Tapi kalau untuk soal performa, mobil ini oke banget, parah.
Kalau bantingan suspensi dari mobil ini tuh enak, stiff, keras, khas mobil Eropa banget. Jadi kalau untuk keluar kota atau yang daerah-daerah kayak yang Nagrek gitu-gitu, yang itu enak banget sih, parah. Stiff, belok bannya nempel, tapi ini juga udah ganti velg ya, ring 17, jadi lebih stiff lagi, lebih keras lagi. Tapi ya kalau untuk pemakaian dalam kota kayak gini yang jalannya rada geradakan gitu, yang berantakan, amburadul kayaknya bahasanya, itu terlalu kerasa banget getarannya gitu ke dalam. Kalau peredaman kabin oke banget sih dibanding mobil-mobil SCGC atau yang sekelasnya kayak Suzuki Baleno. Ini oke banget bantingan suspensinya, kedap, dan ya suara kanan kiri ini nggak terdengar sama sekali sih, masih ada terdengar tapi samar-samar lah gitu. Mesin juga enak, nggak kedengeran kalau lagi langsam sih, tapi kalau lagi gini ya tetap kelihatan tapi sedikit banget, nggak terlalu dengar. Kalau untuk kekedapan mobil ini oke banget, khas mobil Eropa tapi buatannya Korea. Untuk sektor mesin, kapasitas cc-nya adalah 1400 cc, menghasilkan tenaga 99 horsepower dan 133 Nm. Mesin ini cukup untuk perkotaan, luar kota pun enak karena mesin ini 1400 tapi di bodi yang sekecil ini, di mobil hatchback sekecil ini. Mobil ini juga mesinnya sebetulnya tidak terlalu hemat kalau menurut pengetesan saya sehari-hari memakai mobil ini, karena untuk konsumsi BBM-nya pun di dalam kota aja itu sekitar 1:11 sampai 1:10. Kalau untuk luar kota lumayan irit sih, sampai 1:15, paling murah 1:13. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS. Oke, sekian review dari saya mengenai Kia Rio tahun 2013 ini. Mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf. Bila Anda ingin nonton video review yang lain, mungkin mobil itu atau mobil yang sekarang, boleh komentar. Jangan lupa subscribe juga dan nyalain tombol loncengnya.